kawan-kawan ingin berkunjung ataupun merantau ke Kota Batam, mau bekerja, jalan-jalan, atau sekedar main aja ke Kota Batam, simak video ini. Saya akan berbagi suka dukanya, mudah dan senangnya hidup ataupun mencari pekerjaan di Kota Batam, tentunya buat kawan-kawan yang hobi merantau ataupun suka merantau di dalam negeri. Kota Batam menjadi salah satu rekomendasinya ya kawan-kawan. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Seperti yang saya bilang di awal tadi, jika kawan-kawan semuanya, buat seluruh kawan-kawan yang berada di Indonesia khususnya, jikalau ingin berkunjung ke Kota Batam untuk sekedar main ataupun mencari pekerjaan di sana, simak video saya ini sampai habis ya. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semuanya kawan-kawanku dimanapun berada di seluruh Nusantara. Di siang hari ini saya ingin berbagi sedikit mengenai tip ataupun suka dukanya berada di Kota Batam ya. Dan buat kawan-kawan yang merantau khususnya di dalam negeri, Kota Batam merupakan salah satu rekomendasi ya buat kawan-kawan untuk merantau mencari pekerjaan ya. Dan yang pertama-tama adalah Kota Batam itu sendiri seperti apa. Kota Batam merupakan salah satu kota industri yang cukup lumayan besar ya. Kota Batam berada di Kepulauan Riau, salah satu kepulauan yang buat saya pribadi itu memang benar-benar luar biasa ya. Kenapa? Karena Kota Batam merupakan segitiga emas, perbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Tentunya penghasilan tertinggi dari Kota Batam adalah industri ya kawan-kawan. Nah, buat kawan-kawan kalau ingin merantau ataupun bekerja di Kota Batam ya, yang pertama-tama otomatis harus punya skill ya, dan minimal harus punya ijazah SMA ya kalau menginginkan bekerja di perusahaan-perusahaan entah di garmen, elektronik, galangan kapal, dan PT-PT lain ya. Karena di Kota Batam itu memang benar-benar kota industri, ataupun ya mayoritas 99% adalah bekerja di industri ya, entah itu di industri garmen, elektronik, dan lain-lain, serta di galangan kapal, offshore, repair, ataupun pembuatan ya kawan-kawan semua. Nah, untuk mencari pekerjaan itu sendiri di Kota Batam itu sebetulnya tidak susah ya, asal kita punya relasi, kawan kerja, dan kita mau mencoba ya. Kita tidak memilih pekerjaan ya, dalam artian ya kita ada kenalan, entah itu kawan, entah itu penyalur, entah itu saudara yang berada di Kota Batam tentunya ya. Cuma kalau untuk bekerja di PT seperti di garmen, elektronik, kalau garmen mungkin masih usia berapa, asal dia punya pengalaman kerja ataupun bisa menjahit masih oke lah. Tapi kalau PT-PT lain seperti Shimano, Panasonic, Philips, ataupun elektronik itu memang kalau cewek di kisaran usia maksimal tuh 27 tahun ya. Kalau cowok tuh sekitar 25 atau 24 lah kurang lebih, itu usia maksimalnya ya lo ya kawan-kawan, kecuali ada orang dalam atau pengalaman. Nah, itu dari segi pekerjaan. Kalau untuk segi kos ataupun tempat tinggal di Kota Batam itu relatif terjangkau ya. Kos-kosan itu masih ada yang 400.000 itu udah termasuk air listrik, tapi kamar mandi di luar ya ataupun bersama-sama. Kalau untuk kamar mandi dalam itu berkisar antara 600, 750 sampai 1 juta lebih, tergantung fasilitas ya kawan-kawan.
kawan-kawan. Kalau untuk rumah itu di luar air listrik berkisar antara 700 sampai 1 juta lebih tergantung tempat. Nah, kalau untuk biaya hidup dan kalau untuk makan sih sepertinya Kota Batam itu tidak terlalu apa kali ya, tidak boleh dibilang tidak mahal lah buat saya itu. Kenapa? Karena kalau di Kota Batam itu nasi Padang yang serba 10.000 tuh masih banyak ya. Beda dengan di Jawa. Di Jawa pun nasi Padang itu paling murah tuh di antara 13.000 sampai 17.000 tergantung tempat ya kawan-kawan semua. Dan kalau untuk masak sendiri Kota Batam itu masih terbilang, kalau menurut saya ya, itu masih terjangkau untuk makan itu, tapi ya tetap dengan ya standar lah ya, makan standar yang saya maksud itu udah termasuk oke lah. Dan kalau untuk UMK Batam itu merupakan UMK tertinggi nomor 2 setelah di Jawa Barat ya, termasuk tertinggi kedua lah kalau di seluruh Indonesia ya. Tapi kalau untuk Kepulauan Riau, Kota Batam itu merupakan UMK tertinggi ya di tahun 2025 ini. UMK Kota Batam adalah 4.989.800 ya, termasuk cukup besar lah ya, hampir 5 juta. Itu belum termasuk lembur dan lain-lainnya ya. Jadi kalau kita rajin, contohlah kerja di galangan kapal dengan gaji dengan UMK taruhlah 5 juta ya, kurang sedikit, itu kalau kita rajin lembur Sabtu ataupun Minggu itu dalam 1 bulan tuh minggunya off 2 kali lah, itu masih bisa mengantongi penghasilan di atas 12 juta ya. Jadi ya lumayan banget. Kalau untuk anak lajang taruhlah 12 juta itu kita untuk makan, rokok dan lain-lain tuh 5 juta udah boros banget. Niscaya masih bisa nabung 7 juta. Tapi ingat ya, 5 juta itu udah boros banget. Tapi kalau semisal untuk standar ya, untuk makan kalau lajang loh ya, ataupun di Batam itu sendiri tidak membawa keluarga, itu mengeluarkan uang 3,5 juta itu udah oke banget ya kawan-kawan. Jadi menurut saya rekomendasi di Kota Batam itu memang cocok kalau untuk pencari kerja ya kawan-kawan. Tapi itu tadi, kalau bisa usahakan ada relasi teman ataupun mungkin saudara atau bahkan lewat penyalur ya kawan-kawan semuanya. Tapi itu kalau dari segi sukanya. Kalau dukanya ya kawan-kawan, namanya di perantauan nyari pekerjaan ya tahu sendiri susah, apalagi kalau nggak ada kenalan tuh susah banget. Dan persaingan itu ya memang cukup ketat ya. Dan aku rasa nggak cuma di Kota Batam aja, dimanapun yang namanya persaingan dalam mencari pekerjaan itu pasti ketat banget ya kawan-kawan. Jadi ya diutamakan kalau bisa tuh mempunyai skill, serta kalau bisa juga diusahakan lewat penyalur ataupun punya teman, saudara atau relasi ya. Dan kalau memang kita benar-benar nggak ada siapapun di Kota Batam ya, kita jangan terlalu memilih pekerjaan dulu, semisal di bangunan, di toko-toko, di cucian motor, sambil kita jadikan itu semua sebagai batu loncatan. Nah istilahnya ya, kita untuk sementara belum punya skill, belum ada pengalaman ya, kita jangan memilih pekerjaan dalam artian gajinya nggak usah melihat gaji lah untuk sementara lah ya, kecuali kita dari kampung mempunyai tabungan lebih ya. Tapi tetap juga harus yang maksudnya nggak milih-milih itu ya, kita kan harus melihat kayak mana reputasi dari bangunan itu. Misalnya kita kerja di bangunan ya, bosnya kayak mana, terus gajinya itu kayak mana, kita tetap harus melihat itu semua. Nah itu tadi kalau dari segi pekerjaan, makan ataupun tempat tinggal ya. Kalau untuk segi keamanan di jalan, Kota Batam tuh masih terbilang cukup aman lah ya, kecuali kita itu ada musuh atau apa ya. Kota Batam tuh masih
masih cukup ramah ya, karena kota Batam juga tidak terlalu besar ya kawan-kawan. Jadi kita semisal kita jalan tengah malam ke tengah sendirian menjelang pagi pun ya, tapi ya kita lewat jalan-jalan yang utama lah ya, tuh boleh dibilang masih oke lah kota Batam itu dari penjaran ya, kecuali kalau soal maling motor ataupun apa itu ya tetap ada, yang intinya kita ya antisipasi ya. Tapi secara keseluruhan kota Batam masih oke lah ya dibanding kepulauan ataupun daerah-daerah di kepulauan ataupun di Sumatera ya kawan-kawan semua. Dan kalau untuk dari segi kenyamanan, contoh kita shopping atau rekreasi ya, kota Batam tentunya karena kotanya juga tidak besar, tapi kota Batam menyuguhkan destinasi wisata, pusat perbelanjaan yang benar-benar padat ya. Jadi itu enak. Jadi semisal kita ingin hangout, ingin istirahat, jalan-jalan itu kita tidak usah jauh-jauh ya kawan-kawan, kok karena kota Batam itu adalah sebuah kepulauan di Kepulauan Riau yang tidak terlalu besar, tapi dilengkapi dengan fasilitas destinasi wisata, pusat perbelanjaan, pasar-pasar yang terbilang cukup lengkap. Dan kalau dari segi baju, terus dari segi mau elektronik, kota Batam itu termasuk termurah lah ya daripada di Indonesia. Kota Batam merupakan salah satu tempat untuk baju elektronik itu paling murah, karena itu tadi banyak barang-barang yang masuk dari Singapura dan Malaysia yang berada di kota Batam. Nah, itulah tadi kurang lebihnya ya kawan-kawan, namanya juga cuma sekedar uraian analisa. Jadi ya bisa jadi kawan-kawan bisa merenungkan dari apa ataupun pengalaman yang saya sampaikan ya. Oke, sampai di sini dulu video saya mengenai suka dukanya merantau dan mencari pekerjaan di kota Batam. Oke. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing